Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Askeladd. Film ini menceritakan tentang seorang putri yang dijodohkan oleh seorang pangeran. Karena menurut dongeng, jika seorang putri yang tidak menikah sampai umur 18 tahun, maka putri itu akan diculik oleh sebuah raksasa yang disebut troll atau si raja gunung. Tetapi putri tersebut menolak dan melarikan diri dari istananya. Di saat perjalanan melarikan diri, sang putri tidak sengaja menabrak anak petani sampai anak petani itu jatuh ke sungai. Karena sang putri yang merasa bersalah, sang putri pun langsung membantu anak petani itu. Jag har fått matlust på en stund. Setelah makan dan berbincang, sang putri pun langsung melanjutkan perjalanannya. Sedangkan si anak petani tersebut langsung pulang ke rumahnya. Si anak petani itu bernama Espen. Setibanya di rumah, ayah Espen menanyakan pembekalan yang dibelinya. Akan tetapi, pembekalan tersebut telah diberikan kepada sang putri tadi, yang membuat ayah dan kakaknya yang bernama Per dan Paul mau tidak mau harus pergi berburu untuk pembekalan mereka, yang meninggalkan Espen di rumah. Pada malam hari, Espen yang memainkan sebuah api secara tidak langsung membuat rumah mereka terbakar, walaupun dia sudah berusaha memadamkannya. Di sisi lain, sang ratu yang lagi berjalan, tiba-tiba ada sebuah troll yang membuatnya terjatuh dari kudanya, dan kemudian dia berlari. Akan tetapi, si troll itu berhasil menangkapnya. Pada saat ayah dan kakak Espen kembali ke rumah, alangkah terkejutnya melihat rumah mereka yang hangus terbakar, yang membuat ayahnya marah besar. Dalam masalah tersebut, muncullah pangeran yang menanyakan sesuatu kepada mereka. Dan barang siapa yang menemukan ratu, akan diberikan sebuah hadiah yang besar bagi siapa yang menemukannya. Setelah itu mereka pun pergi. Dengan hadiah tersebut, kakak Espen disuruh untuk mencari ratu tersebut, sedangkan Espen diusir oleh ayahnya. Nei! Gå, aldri se deg. Karena menjadi kakak yang baik, mereka pun langsung memanggil Espen untuk mencari bersama-sama. Setiap perjalanan, Espen mengambil barang-barang yang ia temukan, yang mungkin akan berguna di suatu saat. Pada saat berjalan, Espen dengan tidak sengaja mendengar suara minta tolong, yang membuatnya bergegas membantunya, dan dia pun memberikan makanan. Karena jasa Espen, si penyihir tersebut memberikan hadiah, yaitu sebuah peta ajaib, yang menyuruhnya menuju ke sebuah muara untuk menemukan pedang agar dapat membunuh troll. Hvor lenge siden er det vi har spist egentlig? Di sisi lain, kakak Espen yang kelaparan melihat sebuah apel yang lalu ia memakannya. Padahal, apel tersebut adalah tipu daya penyihir agar ia terlihat cantik bila apelnya dimakan. Dengan peta ajaib tersebut, Espen pun berhasil menemukan kakaknya. Dan dengan tidak sengaja, dia juga memakan apelnya. Hej! Setelah beberapa waktu,
Spen mengalami kejanggalan, yang akhirnya dia tidak memakan apel itu. Dan ternyata, apa yang mereka makan adalah makanan yang sangat tidak berfaedah, yang dilakukan oleh penyihir-penyihir jahat, agar mereka terlihat cantik bila apelnya dimakan. Karena ditipu oleh penyihir tersebut, Spen pun memanggil kakaknya untuk berbicara. Dan Spen pun langsung memukul mereka berdua, dan mereka pun sadar. Dan tiba-tiba, datang penyihir jahat yang membuat mereka lari ketakutan, dan berhasil melarikan diri. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Det er en hest med horn i panna. Men du, Kemudian, pada saat berjalan, Paul melihat kampung kecil, dan mereka pun pergi dan makan di sana. Pada saat Spen memesan, secara tidak langsung, ada anak buah pangeran yang melihat mereka. Dan dia pun memberitahukan kepada si pangeran. gamle dama snakka om. Setelah pangeran mendengarnya, pangeran pun langsung menghampiri mereka dengan lembut. Jeg er forlovet den til prinsessen, og genforent med min sjæler, så skal jeg... Dan memberikan sebuah imbalan jika mereka memberikan peta ajaib tersebut. Magisk kart, for eksempel. Akan tetapi, Spen tidak memberikan petanya. Yang kemudian Spen melemparkan bubur yang panas yang akhirnya terjadilah perkelahian. Pada saat perkelahian tersebut, si pangeran tersengaja menginjak salak orang lain yang membuatnya marah. Dengan kesempatan itu dimanfaatkan mereka untuk melarikan diri. Namun, si pangeran berhasil mengejar mereka hingga sampai ke tepi jurang. Kvæste dere lidt. Gi han kartet. Jeg kjenner meg. Dengan terpaksa, mereka pun harus melompat. Setelah melompat, terjadilah perselisihan antara Per dan Espen yang membuat mereka berkelahi, tapi diberhentikan oleh Paul. Hadde hatt det veldig mye bedre hvis... Ro dere ned! Espen! Dan si Per pun meminta peta ajaib ke Espen, dan Espen pun memberikannya. Kan ikke dere bare holde på å krangle? Han vet jo ikke hva han driver... Espen pun mendapatkan kulit beruang yang langsung disimpannya. Og hulderne og... Mereka pun sampai ke Muara. Yang kemudian mencari pedangnya. Karena kabut yang tebal membuat Espen terpisah dari Paul dan Per. Secara tidak sengaja, si pangeran berhasil menangkap Paul dan Per dan membawa mereka berdua. Sedangkan Espen berhasil mendapatkan muara yang dicarinya. Dan kemudian ia menyelam mencari pedangnya. Alangkah terkejutnya saat mendapatkan pedang, ia diserang, tetapi dia berhasil selamat. Secara tidak langsung, Espen melihat Per dan Paul ditahan oleh si pangeran, dan dia pun berinisiatif menyelamatkannya dengan memakai kulit beruang yang dia dapatkannya tadi.
Tetapi dia tidak berhasil dan kemudian tertangkap. Du enten kart, vær så elskværdig. Pada malam hari, tiba-tiba ada suara yang mengganggu mereka, yang mereka kira adalah Espen dan kakaknya yang melakukannya, padahal bukan mereka. Lalu tiba-tiba muncullah troll yang membuat mereka lari ketakutan, yang meninggalkan Espen, Per, dan Paul. Dengan waktu yang ada, mereka membuka ikatan dengan menggunakan batu yang mereka dapat. Akhirnya berhasil, dan mereka pun melarikan diri dan bersembunyi di sebuah rumah kecil. Di sisi lain, pangeran yang sangat penakut menyuruh anak buahnya untuk berjaga-jaga, sedangkan dia berlari, yang membuat anak buahnya mati. Dan sialnya bagi Kristen yang harus terbunuh karena ulah si pangeran. Kemudian, si troll pun berhasil menemukan pangeran yang dibawanya menuju gua yang dimana putri disimpan. Di sisi lain, si troll pun berhasil menangkap Paul dan dia pun langsung dibawanya. Karena situasi yang membingungkan, Espen pun merasa putus asa. Tapi, Per berhasil menaikkan semangatnya. Akhirnya, hubungan keduanya membaik. Pada malam hari yang gelap, mereka memanfaatkan kunang-kunang yang disimpan di dalam botol sebagai penerang. Yang kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Sampailah mereka di gua yang kemudian mereka memasukinya. Karena susah untuk mencari jalan keluar, Espen pun mengeluarkan benang yang didapatkan di awal video tadi, yang dimanfaatkan untuk penunjuk jalan mereka keluar. Di saat perjalanan mencari Paul, Espen dengan tidak sengaja menginjak lubang yang dimana Paul, pangeran, dan putri disimpan. Yang akhirnya mereka diselamatkan, yang kemudian keluar menggunakan benang yang disimpan oleh Espen. Dalam perjalanan keluar, mereka terhambat oleh troll yang tertidur yang menghalangi jalan mereka. Karena tidak ada lagi jalan keluar, mereka harus melompati troll itu. Setelah mereka berempat melompat, sisa si pangeran yang tidak sengaja terjatuh. Dan mereka pun berlari ketakutan, yang membuat si troll pun itu terbangun. Karena si troll yang tidak bisa terkena matahari yang membuat dirinya menjadi batu, kesempatan ini membuat mereka harus mendaki yang lebih tinggi agar mendapatkan matahari dengan cepat. Saat hampir terjatuh, Espen menyelamatkannya. Bukannya terima kasih, malah si Espen mendapatkan ejekan. Mereka pun tiba di atas bukit bersama si troll. Espen pun mencabut pedangnya dan melawannya. Karena si troll yang besar membuat Espen terjatuh. Yang kemudian Per berusaha menolongnya, tapi dipukul oleh troll itu yang membuat Per tidak sadarkan diri. Karena tidak ada cara lain, Espen pun menyuruh ratu untuk mengalihkan perhatiannya, sedangkan dia berusaha mencari sinar matahari menggunakan cermin yang didapatkannya tadi. Dengan usaha yang keras,
Espen berhasil mendapatkan cahaya matahari yang kemudian diarahkan ke troll itu, yang membuat troll itu menjadi batu dan kemudian dihancurkan. Setelah perkelahian yang melelahkan, mereka pun membawa putri ke istana dan disambut baik oleh ayah dan ibunya. Karena sesuai syarat, bagi siapapun yang menemukan putri akan diberi imbalan. Dan mereka pun diberi hadiah yang besar oleh raja. Akan tetapi, Espen menolak dan meminta sedikit untuk peternakan mereka. Setelah sampai ke peternakan, mereka disambut baik oleh ayahnya. Yang kemudian, ayahnya pun meminta maaf ke Espen persoalan yang kemarin, dan Espen pun memaafkannya. Setelah itu, mereka membangun kembali peternakan mereka. Dan pada saat bekerja, Ratu memanggil Espen untuk berjalan-jalan mengelilingi kota. Noe bedre teori, da. Di akhir film, si pangeran yang berusaha kabur tadi dengan tidak sengaja bertemu apel sihir yang dimakan Espen dan kakaknya tadi, yang membuatnya jatuh cinta kepada penyihir-penyihir jelek itu. Oke, sampai situ dulu alur film yang bisa saya bawakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.